Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya, Amin. di Piala Dunia 2022 ini, sekarang semua peserta sudah melaksanakan dua laga. Masing-masing sudah dua laga nih. Jadi Iya, hanya tinggal satu laga penentuan apakah akan lolos ke fase berikutnya, fase gugur atau tidak gitu. iya. Dan kalau tidak salah ini yang catatan kita saat ini yang sudah pasti gugur dulu nih. Yang Hmm. sudah pasti gugur itu adalah Qatar dan Kanada Hmm. karena sudah dua kali kalah dan tidak mungkin lagi mendapatkan poin yang lebih bisa bersaing dengan pemuncak dari grup ya. Iya. Kemudian yang sudah lolos juga ada tiga nih karena Hmm. sudah mendapatkan dua kali kemenangan dan tinggal nanti apakah ketiga tim ini akan keluar sebagai juara grup atau runner up grup karena minimal tiga tim ini akan menjadi runner up grup sehingga dipastikan lolos yaitu Prancis, Portugis dan Brazil ya. Nah, Betul. kita mau ngomongin Asia dulu nih ya. Dalam hal ini adalah Hmm. Korea Selatan. Ini aduh Korea Selatan. Cebong. Iya, memang sayang banget ya Korea Selatan harus kalah lawan Ghana. Justru di pertandingan kedua, di mana mereka pertandingan pertama seri, sekarang pada saat mereka melawan Ghana, mereka harus menelan kalah gitu, 3-2. Mhm, Walaupun dari pertandingan yang disuguhkan, Ghana melawan Korea Selatan, mungkin salah satu pertandingan terbaik yang selama ini berlangsung ya, dari mhm, beberapa pertandingan yang sudah berlangsung. Dan mhm, ini salah satu saya nilai sebagai salah satu pertandingan yang paling menarik mhm. dan paling menguras emosi. Karena apa terjadinya perubahan-perubahan skor itu sangat dinamis ya. Ya. Dan perubahan gaya permainan juga kemudian berubahnya juga secara dinamis, Mhm, di mana Korea sudah tertinggal 2-0, kemudian dengan apa mentalitas yang sangat bagus, dengan determinasi yang sangat gila gitu loh, mhm, bisa kemudian menyamakan kedudukan menjadi dua sama, mhm, walaupun pada akhirnya Korea harus kecolongan mhm, dari satu gol lagi. Dan ini kan sebuah pertandingan yang sebetulnya inilah yang diinginkan oleh pihak penyelenggara, mhm, bahwa pertandingan-pertandingan yang disuguhkan di Piala Dunia adalah pertandingan yang menarik. mhm, Nah, tapi kalau saya hubungkan tadi ada tiga negara yang sudah memastikan lolos. mhm, Salah satunya adalah Portugal ya. mhm. Nah, Korea justru di pertandingan terakhir itu melawan Portugal gitu loh. Dan ini Portugal sendiri dari dua pertandingan itu mendapat nilai yang sempurna Mhm, gitu dari dua hasil pertandingan. Nah, bisa saja kita sih berharap ya bahwa mungkin ada strategi untuk menurunkan pemain lapis kedua dari timnas Portugal. Karena mengingat mereka juga harus menurunkan tensi buat para pemain-pemain yang biasa berlaga di pertandingan untuk mulai diistirahatkan. mhm. Kalau misalkan itu yang terjadi, ada kemungkinan juga Korea juga bisa ini ya, bisa dalam tanda kutip paling tidak bisa menang lah mungkin ya. Karena dengan demikian kan tetap bahwa Portugal akan aman sebagai negara yang sudah pasti lolos gitu loh. Mhm. Nah, Ya. ini sih dari pandangan subjektif kita sebagai orang Asia yang tentu mendukung partisipasi dari negara-negara Asia. Karena kita juga melihat pada wakil-wakil yang lain. Kalau Korea ini mungkin paling kecil ininya, kansnya, karena dia dua pertandingan hanya mendapatkan nilai satu, kita juga masih bisa punya harapan di Arab Saudi, Iran, Jepang, dan Australia gitu loh. Dan Mhm, saya juga melihat bahwa pertandingan terakhir nanti adalah pertandingan yang akan sangat menentukan, dan tentu kita berharap bahwa pertandingan tensinya makin meninggi nih. Seiring jalannya waktu secara linear bahwa pertandingan akan semakin berkualitas, dan mudah-mudahan saja eh, partisipan dari Asia ini bisa melewati fase grup ini untuk bisa keluar dan masuk ke fase gugur. ya. Gitu loh, Bro. Ya, saya melihat pertandingan Korea Selatan ini ya. Saya kesel dengan pemain depan kirinya Korea ini yang aduh, udah ada bola, dapat bola di posisi bagus,
tinggal tos gitu ya. Aduh ya, kalau kita kan sebagai penonton cuman bilang tinggal tos gitu bisa lah gitu ya. Betul, Kalau misalnya betul. di situ adalah Witan, posisi itu adalah Witan, saya kira bisa gol loh, bener. Karena itu Ya kan itulah. posisi udah bagus, itu beberapa kali kesempatan seperti itu. Jadi dari sisi Hmm. penempatan dirinya itu udah sangat bagus dan selalu dia dapat bola muntahan di situ. Mungkin ada 2 atau 3 kali, tapi dia ketika dapat bola malah ditahan dulu, Mendelay gitu. dikontrol dulu, malah jadi momennya hilang gitu kan. Sayang sekali gitu. Sebenarnya kalau menurut Ya, saya seharusnya Korea Selatan menang sebenarnya. Nah, ya ya saya itu. pengen juga sih. Apa ini Iya. faktor pelatihnya yang bukan orang Korea karena pelatih Koreanya ada di Indonesia, Bro? Jadi kalau kita melihat ya, Bruno ini juga kan sebagai mantan pemain apa timnas Portugal, dan dia juga punya punya pengalaman untuk membawa Portugal di Piala Dunia di tahun 2014. Tentu secara kualitas juga bukan pelatih yang apa eh, rendah ya. Hmm. Pasti pelatih yang punya kualitas juga bagus. Apalagi sejak tahun 2018 kenaikan peringkat Korea Selatan pada tahun 2018, peringkat FIFA-nya Korea Selatan masih di nomor 47. Tapi begitu pelatih asal Portugal ini membawa mengasuh ya timnasnya Korea Selatan, itu ada penambahan kualitas dan terlihat dari naiknya peringkat dari Korea Selatan saat ini sampai di level 20-an gitu loh. Hmm. Jadi kalau dari sisi itunya sih sepertinya tidak ada masalah sebetulnya dengan pelatih ya. Nah, tinggal masalahnya bagaimana dinamika yang terjadi di lapangan, yang kadang-kadang bukan cuma sekedar bagaimana penerapan taktik, bagaimana penerapan strategi. Mungkin penerapan strategi dan taktik itu sudah benar. Cuma ada satu faktor yang dilupakan, faktor keberuntungan itu loh, Bro. Dewa keberuntungan belum berpihak kepada mereka ya. Betul, Waduh, sayang banget. betul. Ya, Sayang banget mudah-mudahan ini. masih bisa lolos ya, walaupun saya agak meragukan karena lawannya adalah Portugal untuk Korea Betul. Selatan. Nah, oke, kita lanjut ke wakil Asia lainnya, Jepang dan Arab. Ini gimana? Ya, Jepang kan di pertandingan terakhir melawan Spanyol nih. Nah, Hmm. sebetulnya kalau kita rujukannya adalah pertandingan friendly ya, ajang pertandingan persahabatan, kalau tidak salah 10 hari atau seminggu sebelum Piala Dunia Qatar dilakukan. Mereka kan melakukan pertandingan uji coba Spanyol dengan Jepang. Jepang menang 2-0. Nah, kalau itu dijadikan rujukan, saya melihat bahwa peluang Jepang masih ada. Mhm. Peluang Jepang masih bisa, katakanlah masih bisa merebut kemenangan dari Spanyol. Tapi Spanyol pun juga dalam posisi yang sebetulnya belum aman gitu loh. Hmm. Hmm. Mereka juga harus dalam posisi bisa menjaga ini ya, kondisi mereka sekarang yang ada di peringkat paling atas. Mereka juga tidak ingin kecolongan lawan Jepang, dan bisa dipastikan juga Spanyol yang saat ini dihuni oleh pemain-pemain muda itu pasti tidak akan mau kalah gitu. Dan ini ya kita bisa berharap bahwa pertandingan akan sangat menarik gitu loh, Bro. Ya, mudah-mudahan Jepang lolos lah. Paling nggak ada satu dua Amin. tim ya, Asia yang maju gitu ya. Terus Betul. syukur-syukur sampai semifinal atau bahkan ke final. Mimpinya gede banget ya, nggak apa-apa lah, namanya juga mimpi gratis. Oke, Jepang, Arab gimana Arab? Ulang ya. Ya. Arab Saudi di pertandingan terakhir memang tinggal melawan Meksiko ya. Nah, tentu ada peluang juga setelah kemarin tuh Argentina juga bisa mengalahkan Meksiko kan. Nah, eh, kita berharap sekali bahwa apa yang dilakukan Arab Saudi saat melawan Argentina itu bisa diulang gitu loh. Bahwa determinasi, kemudian disiplin ya para pemain Arab Saudi, terutama di lapisan belakang untuk menerapkan strategi yang sangat manjur saat itu, mengingat bahwa lawan yang dihadapi adalah Argentina yang punya kualitas pemain-pemain secara individu juga lebih baik ketimbang pemain Arab Saudi. Tapi secara organisasi mereka menang. Mereka melakukan counter dengan cara-cara yang baik. Mereka berhasil mereduksi agresivitas pemain Argentina. Jadi
agresivitas pemain Argentina itu bisa mereka halangi dengan gaya permainan jebakan offside, dan itu ternyata sangat efektif, sehingga terlihat bahwa pemain-pemain depan Argentina seperti agak takut kalau melakukan umpan-umpan terobosan karena mereka takut terjebak oleh jebakan offside yang sudah berkali-kali Hmm. ya mereka dapatkan gitu loh. Terhitung kalau nggak salah 8 sampai 9 kali mereka terjebak jebakan offset tadi. Hmm. Dan itu kan cara-cara yang bagus ya. Apakah Mhm. nanti terapan dari gaya seperti ini dilakukan juga oleh pelatih Arab Saudi? Kita juga masih melihat belum tentu juga itu yang akan dilakukan karena karakteristik permainan Meksiko dengan Argentina toh berbeda. Mhm. Jadi tinggal bagaimana nanti pelatihnya melihat apa gaya yang paling cocok untuk diterapkan oleh Arab Saudi. Itu, bro. Ya, oke. Aku males kalau bahas Australia sebenarnya. Tapi nggak apa-apa deh. Australia gimana, bro? Australia memang pada pertandingan pertama sebetulnya sempat unggul duluan ya 1-0 melawan Prancis, tapi kemudian di comeback sampai ke golan 4 gitu loh. Tapi ya itu wajar karena yang dilawan adalah Prancis gitu loh. Mantan 2 kali juara dunia. Mhm. Dan memang di pertandingan berikutnya kemudian Australia bisa berbenah dan mereka bisa mengalahkan Tunisia. Nah, berarti Australia punya cadangan satu pertandingan. Dan yang kalau kita lihat dari sisi klasemen, memang Australia saat ini menempati klasemen kedua ya, posisi Mhm. kedua di Betul. bawah Prancis. Nah, di pertandingan terakhir dia melawan Denmark. Mhm. Saya yakin bahwa untuk kali ini ya, Denmark juga tidak meyakinkan Denmark yang tahun lalu ya, Mhm. di edisi-edisi sebelumnya. Dan ini kemungkinan yang besar sebetulnya saya melihat pada di Australia untuk bisa mendampingi Prancis lolos dari grup D ini gitu loh, bro. Mhm. Ya, mudah-mudahan sih. Walaupun Iya, kita nggak tahu ya. Walaupun iya, Prancis sudah pasti lolos. Berarti tinggal di runner up. Runner iya, up-nya kan betul, runner up-nya Australia kan dengan 3 poin saat ini. Sementara dua tim lainnya adalah 1 poin. Nah, betul, kalau yang 1 poin ini bisa memenangkan laga, berarti kan dia bisa dapat poin 4, gitu kan. Yang iya, bisa, notabene masih bisa menyingkirkan Australia. iya, betul. Oke, nah itu nasibnya Australia. Kira-kira Ya, bisa lolos, tapi juga bisa tersingkir. iya, Satu lagi, wakil Asia adalah Iran. betul. Iran dari 2 pertandingan kalah lawan Inggris 6-2, kemudian bisa menang lawan Wales. Jadi dia posisinya sekarang punya poin 3. Mhm. Dan ini di pertandingan terakhir dia akan melawan Amerika Serikat. Mhm. Amerika Serikat saat ini memang posisinya kan ada di peringkat ketiga ya di bawah Mhm. Iran justru. Betul. Di peringkat pertama adalah Inggris yang kayaknya sih nyaman ya. Inggris bisa melenggang untuk keluar dari grup B ini. Nah, tinggal Iran. Iran ini akan ketemu dengan Amerika Serikat ya. Tentu ini pertandingan juga punya tensi yang berbeda ya. Karena Hmm. kita tahu dari segi di dunia politik pun juga Iran dan Amerika juga gontok-gontokan nih sepertinya. Dan ya memang kalau dunia olahraga tentu berbeda ya auranya ya. Karena ini yang kita junjung tinggi adalah sportivitas ya. Jangan sampai persoalan-persoalan politik masuk ke dalam dunia olahraga. Mhm. Dan ini adalah pertandingan yang murni adalah mencari kemenangan. Karena kemenangan adalah cara satu-satunya untuk bisa mengamankan laga, Mhm. terutama untuk Amerika. Mhm. Sementara buat Iran, kalaupun dia bisa menahan seri, rasanya ini sudah lebih dari cukup untuk Mhm. bisa melenggang dari grup B ini, gitu loh, untuk menatap fase gugur. Ya. Jadi sebetulnya di Asia ini kans yang besar itu ada di Australia dan Iran. Mhm. Sedangkan paling kecil kansnya itu ada di Korea Selatan. Nah, Ya. kans yang mungkin 50-50 itu ada di Arab Saudi dan Jepang. Jepang. Oke. Gitu, bro. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai Piala Dunia, di mana semua tim sudah menjalani 2 laga dan tinggal menjalankan satu laga penentuan apakah Betul. lanjut atau pulang. Walaupun sudah ada yang pasti pulang dan sudah ada yang pasti lanjut. Menurut Sobat sendiri,
bagaimana dengan wakil Asia di Piala Dunia ini? Akankah banyak yang bisa lolos, terutama Iran, kemudian Jepang dan Arab dan juga Korea Selatan. Itu harapan kita bisa maju ke depan plus Australia. Silakan tulis di kolom komentar. Kita akhiri dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Oke, thank you bro.